Berarti kita bisa lihat peserta. Bisa. Di situ. Tuh partisipannya udah 31. Kabes masuk. Aduh, gugukin lagi. Ini keluar ya. Email jangan lupa ya. Jangan dia kalau bisa. Dari kita bisa. Kalau audiens nggak bisa lihat, kita doang yang bisa. Kalau kita yang nonton juga presenternya apa sih? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam limpahan sehat dan lindungan rezeki. Selamat datang saya ucapkan di Virtual Event Lab Indonesia dan selamat datang di seminar kami yang diselenggarakan oleh Prolabios dan Bioendo dengan judul Pengujian Endotoksin Bakteri menurut Farmakope. Saya Ikrar, mewakili Prolabios, akan membantu jalannya seminar kali ini. Untuk sesi seminar, presentasi sampai sesi tanya jawab akan berlangsung dalam total waktu 45 menit dihitung sejak pembukaan berlangsung. Kemudian, apabila Bapak Ibu sekalian memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa langsung disampaikan melalui kolom Q&A atau juga di kolom chat. Mohon juga dituliskan alamat, email, serta nomor handphone yang aktif saat mengajukan pertanyaan untuk kami follow up lebih lanjut. Selain itu, apabila Bapak Ibu sekalian mempunyai pertanyaan di luar waktu seminar, dapat langsung disampaikan melalui email ke lisa@prolabios.com.
Pada seminar sore hari ini, kami mengundang narasumber Ibu Marlia Singgih. Berikut saya perkenalkan sedikit tentang beliau. Beliau lahir di Jakarta tanggal 19 Juli 1963. Saat ini beliau tinggal di Bandung. Beliau adalah guru besar Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bogor, bidang mikrobiologi farmasi. Untuk riwayat pendidikan, beliau telah menyelesaikan pendidikan S1 dan profesi di Institut Teknologi Bandung. Kemudian meraih gelar PhD di bidang Applied Microbiology pada tahun 1994 di University of Strathclyde Glasgow di UK. Kemudian riwayat pekerjaan beliau adalah pernah menjabat sebagai Quality Control Manager di Procter & Gamble Indonesia pada tahun 1987 sampai 1989. Kemudian beliau juga menjadi dosen di Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bogor sejak tahun 1989 sampai sekarang. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Dekan Sekolah Farmasi ITB pada masa 2015 sampai 2020. Untuk riwayat pelayanan masyarakat, beliau merupakan penerjemah ahli pada audit WHO di PT Bio Farma Bandung. Kemudian beliau juga merupakan narasumber bidang mikrobiologi dan toksikologi P3OMN RI Lab Mikrobiologi dan Lab Toksikologi. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Marlia untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Ikrar. Tadi sudah disampaikan sekilas tentang perkenalan saya ya untuk para partisipan. Dan mungkin koreksi sedikit, tadi saya bukan di Bogor tapi di Institut Teknologi Bandung ya, iya. di Bogor. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah hadir dalam acara seminar hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan saya, Ibu Lisa dan Pak Sandi yang telah mensupport webinar ini untuk topik uji endotoksin dengan sangat bersemangat sekali. Baik, saya akan coba untuk share screen. Mohon izin. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik, saya akan slideshow-kan. Ya. Mungkin ada sedikit hitam-hitam gitu di sini ya. Oke, baik. Terima kasih. Dalam slide pertama ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Lisa dan Pak Sandi dari PT Prolabios Mitra Analitika yang menyebabkan acara ini dapat terlaksana. Dan topik kali ini yang akan saya sampaikan adalah pengujian endotoksin bakteri menurut Farmakope. Jadi setelah beberapa kita muncul Farmakope Indonesia kita yang baru ini, alhamdulillah Farmakope Indonesia edisi 6 tahun 2020. Mudah-mudahan teman-teman di industri, teman-teman peserta webinar ini juga sudah mengetahui dan mungkin juga sudah memiliki Farmakope Indonesia edisi 6. Dan pengujian endotoksin menurut Farmakope Indonesia itu ada di dalam chapter 201. Nah, di sini berbeda dengan USP. Pada USP itu ada di chapter 85 dan tentunya mungkin saya karena saya ini dosen gitu ya. Jadi kalau itu jadi anggap aja ini kayak kuliah gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian peserta ini mudah-mudahan dapat mengerti. Dan kalau bagi yang belum mengetahui bagaimana pengujian endotoksin atau endotoksin itu sendiri, kita refreshing aja ya. Kita sudah yang sudah mengenal kita refreshing, yang belum mengenal mari kita perkenalkan. Baik. Oke. Kita ingin mengenal apa itu endotoksin bakteri dan mengapa di dalam Farmakope ada mengenai pengujian endotoksin di produk farmasi. Tentunya untuk produk farmasi tertentu ya, tidak semua produk farmasi atau mungkin kalau di bidang farmasi itu ya termasuk ada obat, ada suplemen makanan, ada kosmetika gitu ya. Nanti kita bahas bagaimana
kapan endotoksin bakteri ini memang dipersyaratkan untuk produk farmasi. Jadi endotoksin sendiri itu kalau kita lihat dari katanya, gitu ya, ada kata endo yang berarti dalam, gitu ya. Biasanya lawannya nih exo, gitu ya, endo dan exo. Jadi endotoksin itu berarti racun atau toksik, begitu ya, sesuatu yang dapat menyebabkan toksik. Sehingga endotoksin bakteri itu yang biasanya ada di bakteri gram negatif itu adalah toksin yang ada di dalam sel bakteri itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita lihat struktur endotoksin bakteri, maka endotoksin itu merupakan bagian dari lipopolisakarida pada dinding sel bakteri. Ya. Jadi kita kenal ada istilah lipopolisakarida, di mana itu senyawa polisakarida yang bergabung dengan senyawa lipo, begitu ya. Dan ini dinding sel bakteri gram negatif itu yang kita kenal dengan lipopolisakarida. Agak berbeda dengan bakteri gram positif, ya, karena bakteri gram positif itu dinding selnya lebih tebal dan umumnya terdiri dari selain peptidoglikan juga asam teikoat, ya. Jadi kalau di gram negatif ini kita ada lipopolisacaridanya yang ini nanti bersifat endotoksin, ya. Jadi di sini kenapa sih kok dia bersifat toksik begitu ya? Jadi kalau bakteri gram negatif itu sebenarnya kalau dalam bentuk gram negatif dengan utuh sel membrannya dia ya bersifat patogen misalnya dalam tubuh kita kalau dia kemudian mengeluarkan metabolit-metabolitnya yang toksik. Namun si bakteri gram negatif ini kalau misalnya dia itu selnya, ya, dalam hal ini kalau misalnya kita membuat produk farmasi steril, kemudian kita panaskan pada suhu sterilisasi 127 derajat selama 15 menit, maka tujuan kita melakukan sterilisasi itu adalah untuk menghilangkan bakterinya. Ya, jadi kita menghilangkan mikroorganisme yang ada di dalam produk kita. Tapi setelah kemudian dia disterilkan dengan panas, bakterinya mati, bakterinya itu ya kita sebut lisis. Dan bagian lipopolisakarida pada gram negatif inilah yang kemudian akan keluar atau berada di dalam produk farmasi steril kita itu. Nah, inilah yang kemudian bisa masuk ke dalam pembuluh darah karena produk yang steril ini misalnya suatu sediaan parenteral yang kemudian diinjeksikan ke dalam pembuluh darah dan itu tadi bakterinya sih sudah mati, tidak ada steril produknya, tetapi si endotoksin ini masih ada di dalamnya, ikut masuk ke dalam tubuh kita. Bagaimana sifat dari endotoksin tersebut? Jadi dia thermostable. Jadi kalau tadi dikatakan kan disterilisasi pada suhu 121 derajat. Ternyata pada suhu 121 derajat tersebut, endotoksin tersebut memiliki ketahanan yang cukup tinggi. Jadi dia stabil di dalam suhu sterilisasi. Ya. Kemudian dia tahan terhadap bakterisida. Ya, kalau misalnya kita memasukkan senyawa-senyawa antibakteri di dalam produk kita sebagai pengawet misalnya tidak pengaruh gitu terhadap endotoksin ini karena dia tidak dipengaruhi oleh bakterisida. Lalu kemudian ya walaupun endotoksin bakteri ini bersifat hidrofob tetapi dia tersuspensi di dalam air ya, tersuspensi dengan baik dalam air sehingga tampak seperti larut di dalam air. Nah, bobot molekulnya sendiri memiliki sekitar 50 sampai 1000 kilodalton yang menyebabkan berat molekulnya ini dapat bersifat imunogenik sehingga dapat menstimulasi terbentuknya antibodi apabila dia masuk ke dalam tubuh kita. Jadi efek kalau kita kemudian diberikan produk steril yang mengandung endotoksin yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka dia dapat menyebabkan demam. Yaitu karena pelepasan makrofag oleh interleukin 1 ya, yang bereaksi yang berada di pusat pengaturan temperatur hipotalamus kita sehingga terjadilah demam ya.
Lalu kemudian menyebabkan hipotensi karena terjadi pelebaran pembuluh darah. Lalu kemudian kan kalau misalnya pembuluh darah melebar tentunya jadi drop, gitu ya, aliran darah menjadi rendah sehingga terjadilah hipotensi. Kemudian terjadi radang dan kerusakan jaringan, tentunya ya tidak hanya tidak disebabkan oleh satu saja, tapi mungkin banyak pengaruh-pengaruh yang lainnya sehingga dia menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan dan tentunya meningkatkan produksi antibodi. Ya. Endotoksin bakteri ini pada waktu ini baru dikenal begitu ya untuk pengujiannya untuk produk-produk steril itu di sekitar tahun 80-an. Sebelumnya orang itu kalau diinfus kemudian demam, ya mungkin itu disebabkan oleh pirogen. Ya. Pirogen ini ya dia sering disandingkan nih dengan endotoksin. Apa itu pirogen? Jadi kita mengenal juga ada pirogen ya. Jadi pirogen itu kalau dari katanya pyro itu panas, gen itu dari generator. Jadi artinya pyrogenerator. Jadi dia menginduksi atau dapat menyebabkan terjadinya panas. Nah, berarti ini berarti senyawa pirogen itu sama dong dengan endotoksin bakteri dapat menyebabkan demam kalau masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi yang namanya endotoksin itu adalah suatu pirogen, tetapi pirogen itu belum tentu endotoksin. Ya. Nah, apa saja sih yang termasuk pirogen dalam hal ini kalau kita mengenal beberapa senyawa interleukin 1, 6, alpha interferon, TNF ya, tumor necrosis factor itu merupakan pirogen-pirogen endogen yang kalau dia terlepas ini akan menyebabkan terjadinya inflamasi atau mengeluarkan limfosit gitu ya. Jadi terus kemudian menyebabkan kita demam. Demam itu kan suatu sistem hemostasis dari tubuh kita. Demam gitu ya. Lalu kemudian kalau misalnya itu dari pirogen dari luar, salah satunya adalah endotoksin, kemudian mungkin virus-virus dan beta-glukan. Jadi ini adalah kita bisa dapat membedakannya antara pirogen dan endotoksin. Di USP sendiri, United States Pharmacopoeia Amerika Serikat, uji pirogen tersebut ada di dalam chapter 151, ya. Sedangkan uji endotoksin itu ada di dalam USP dalam 85. Nah, kalau bedanya apa uji pirogen dengan uji endotoksin dalam Pharmacopoeia Amerika ini, yang termasuk juga ada termasuk diadop di Pharmacopoeia Indonesia, yaitu pengujiannya pada uji pirogen itu menggunakan hewan kelinci, ya, mengamati kenaikan suhu yang terjadi pada kelinci setelah diberikan sampel. Kemudian kalau endotoksin pengujiannya tidak menggunakan hewan, tetapi menggunakan amoebosit lisat dari kepiting apel kuda ya sebagai reaksinya yang akan mendeteksi adanya endotoksin. Nah, di sini memang uji pirogen ini menggunakan hewan kelinci belakangan ini terutama kalau di negara-negara Amerika dan Eropa itu sudah banyak ditinggalkan karena pencinta hewan itu sangat keras sekali begitu ya terhadap penggunaan hewan mamalia untuk percobaan ya. Nah, sedangkan kalau kepiting landam kuda ini ya masih hewan yang hewan yang hidup di laut yang kemudian kalau seperti kepiting begini kan namanya juga kepiting gitu ya. Jadi banyak banyak dimakan, dijual belikan, banyak di breeding dengan tanpa tanpa ada ancaman mungkin dari pencinta hewan mamalia gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana kepiting tapal kuda ini ya. Jadi tujuan pemeriksaan endotoksin itu sendiri ya terutama untuk memastikan efektivitas produk agar tidak hilang atau berkurang akibat keberadaan endotoksin ini. Memang di dalam produk-produk steril kalau syarat steril itu artinya tidak boleh ada satupun mikroorganisme, sel mikroorganisme. Harus nol, ya harus tidak boleh ada. Tetapi syarat endotoksin itu tidak harus negatif, tidak harus nol. Ya. Pada umumnya produk-produk parenteral itu mempunyai batasan kadar endotoksin yang diperbolehkan dalam produk. Nah, tapi kalau misalnya berlebih, tentunya akan mengurangi efektivitas dari produk atau bahkan mungkin berbahaya bagi penggunanya. Ya.
Jadi dia sebagai pelindung dari reaksi yang merugikan ya pada manusia dan hewan. Artinya kalau kita memeriksakan endotoksin, kemudian endotoksinnya itu memenuhi syarat di bawah batas spesifikasinya, maka kita akan dapat menjamin penggunaan obat tersebut pada manusia atau hewan. Ya. Dan kemudian pada acuan FDA dan USP itu mempersyaratkan produk pengujian endotoksin itu untuk terutama produk parenteral dan peralatan medis, ya, terutama peralatan medis yang seperti misalnya alat suntik, lalu kemudian beberapa kateter mungkin ya seperti yang harus steril, maka dipersyaratkan untuk endotoksin itu diperiksa. Jadi target untuk produk pengujian endotoksin bakteri ini pertama adalah alat kesehatan yang kontak dengan pembuluh darah, kemudian cairan dialisis ya dan air yang digunakan pada sistem hemodialisis. Ini termasuk peraturan yang baru nih ya kalau untuk rumah sakit untuk yang melakukan proses-proses hemodialisis, maka semua cairan dialisat dan air yang digunakan itu wajib diuji endotoksinnya ya. Dan tentunya obat injeksi parenteral termasuk bahan baku dan bahan kemasan primernya, dan kemudian jasa dan aplikasi bioterapi dan sel culture. Jadi ada instansi-instansi yang menyelenggarakan atau membuat kultur sel dan proses-proses bioterapi, maka beberapa produk-produk yang digunakan di sana itu harus diuji endotoksinnya. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat ini gambar apa sih ya? Ini adalah gambar kepiting landam kudanya itu. Ya, jadi ini kepiting tapal kuda yang agak sedikit berbeda dengan kepiting biasa. Nah sebenarnya pada dasarnya dia bukan keluarga kepiting, tetapi dia termasuk relasi dari African wolf spider. Jadi laba-laba giant. Ya, nah, dia yang hidup di air. Oleh karena itu misinterpretasi begitu ya, jadi mirip seperti kepiting. Kita sebut juga crab, horseshoe crab, gitu ya, walaupun kenyataannya berbeda kerabatnya. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa bagaimana endotoksin itu bisa berada di dalam produk kita. Ya, jadi dari tadi kalau kita ingin membuat produk yang harus steril ya, pada proses sterilisasi untuk produk-produk injeksi itu umumnya hampir kebanyakan dari produk-produk itu disterilisasi dengan cara penggunaan panas, yaitu ada sterilisasi akhir di mana uap panas 121 derajat 15 menit. Nah ini kita sebut sebagai sterilisasi akhir di mana bakteri gram negatif yang mungkin ada dalam produk akan mati. Gitu ya. Tetapi kalau tadi dikatakan bahwa ya kalau dia mati maka akan terjadi pecah, selnya tuh pecah, gitu ya, karena kena panas maka dia akan burst gitu ya, lysis, dan disitulah endotoksin terlepas dan akan tertinggal di dalam produk. Oleh karena itu sekarang itu pembuatan produk-produk steril ya, produk-produk farmasi steril itu ada tahapan setelah proses sterilisasi, maka ada proses penghilangan endotoksin, yaitu misalnya dengan cara penjerapan dengan karbon aktif misalnya seperti itu, sehingga diharapkan endotoksin yang ada dalam yang mungkin terlepas dari bakteri gram negatif itu akan hilang. Ya. Jadi endotoksin itu karena memiliki sifat yang stabil terhadap panas atau heat stable, dan kemudian kalau misalnya kita ingin menghilangkan endotoksin tersebut tadi, ya kalau misalnya kita ingin menguji endotoksin dalam suatu produk, maka peralatan yang kita gunakan itu harus kita bebas pirogenkan atau kita sebut depirogenisasi. Ya, untuk apa? Supaya menghindari ada kejadian salah deteksi begitu, atau misalnya tabung yang kita pakai misalnya tidak disposable, maka pada waktu kita hanya cuci saja dan kemudian masih ada sisa endotoksin yang terdapat di dalamnya, maka itu akan mempengaruhi. Ya, oleh karena itu proses depirogenisasi itu dapat dilakukan pada suhu. Nah, rupanya dia tidak tahan nih ya, tidak tahan panas, tapi kalau suhunya 650 selama 1 menit atau 250
derajat selama 30 menit atau 180 selama 4 jam. Ya, jadi cukup panjang. Jadi kalau seperti di 121 15 menit tadi yang proses sterilisasi dia masih akan tetap ada, ya, tetap tahan. Tapi jadi kita harus gunakan pada suhu yang lebih tinggi atau suhu agak lebih rendah 180 derajat tetapi selama waktu yang lebih panjang. Nah, jadi di dalam USP itu kita kenal di chapter 85 tentang bakteri endotoxin test. Ya, di sini nih ada apa nih lambang ini nih biasanya pada proses koreksi ya. Jadi untuk terbitan yang edisi yang lebih baru begitu ya. Jadi di sini bakteri endotoxin test itu prinsipnya adalah dia mendetek atau ya jadi secara kualitatif ataupun kuantitatif mendeteksi atau menghitung jumlah bakteri endotoxin bakteri yang mungkin ada ya di dalam atau pada permukaan sampel ya dari suatu bahan begitu di mana metodenya itu menggunakan yang namanya reaksi Limulus amebosit lisat atau LAL. Ya, jadi ini suatu sel yang ada di dalam darah kepiting tadi, ya, yang kemudian kita proses kita mandikan, kemudian kita jadikan reaksi, di mana kalau dia bereaksi dengan endotoksin yang ada dalam sampel, maka dia akan terjadi reaksi penggumpalan. Nah, si darah kepiting tadi itu warnanya biru, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu satu-satunya organisme yang berdarah biru, ya benar-benar itu ya. Jadi kalau kita dibilang berdarah biru, padahal sebenarnya merah. Tetapi kalau kepiting ini memang darahnya biru. Jadi ada dua jenis, ya. Jadi ada dua jenis kepiting itu yang ada di atau ditumbuh atau hidup di daerah Amerika, ya benua Amerika itu namanya Limulus polyphemus, ya di sini namanya. Horseshoe crab di daerah Amerika namanya Limulus polyphemus, dan kalau di daerah Asia itu namanya Tachypleus tridentatus. Sebenarnya ini merupakan sama-sama kepiting landam kuda tetapi dari jenis yang berbeda. Ya, nah tapi keduanya dapat kita pakai sebagai reagent. Ya, jadi kita sebut sebagai amebosit lisat. Ya, kalau Limulus itu berarti berasal dari Limulus polyphemus, sedangkan kalau TAL atau TAL kita kenal itu berasal dari Tachypleus tridentatus. Ya. Nah, jadi baik LAL maupun TAL itu memiliki fungsi yang sama karena di dalamnya itu terdapat protein dan faktor-faktor yang terlibat di dalam reaksi yang terjadi pada antara endotoksin dengan reaksi ini. Jadi terutama tidak produk-produk yang harus steril dan terbatas endotoksinnya itu adalah sediaan-sediaan yang diberikan secara IV, ya intravena, produk-produk parenteral, atau produk-produk biologi, gitu ya, alat-alat kesehatan, produk biologi misalnya vaksin, ada EPO dan sebagainya. Kemudian alat kesehatan, larutan untuk hemodialisa dan produk lain yang memerlukan pengujian endotoksin ini. Jadi kalau kita lihat di peta dunia, maka si Limulus tachypleus itu memiliki ekosistem atau habitat di daerah Amerika sini. Jadi kalau itu di pantai timur Atlantik Amerika Serikat, ya, kemudian sampai ke semenanjung Yucatan Meksiko, ya ini ditemukan di sini. Jadi habitatnya di sini. Nah, sedangkan di daerah Asia, kepiting tapal kuda atau kepiting landam kuda di daerah Cina dan Jepang itu ada di daerah Asia Tenggara dan Asia Timur, termasuk Indonesia. Jadi ada di Cina, Indonesia, Jepang ya. Wah, ini berarti kalau ada di Indonesia berarti ini merupakan potensi yang cukup menjanjikan begitu ya kalau misalnya kita bisa kembangkan reaksi-reaksi ini dari hewan-hewan yang ada di perairan Indonesia. Oke. Nah, pengujian endotoksin itu sendiri di dunia ya yang masuk dalam farmakope itu
sebenarnya diawali di tahun 80 gitu. Jadi bakteri endotoxin test ini. Karena sebelumnya dari mulai sejak tahun 40 itu tadi jadi menggunakan kelinci gabung begitu ya, rabbit paragen test. Nah, kalau bakteri endotoxin kemudian di sejak tahun 80 diresmikan itu di USP pada chapter 85 khusus untuk bakteri endotoxin. Untuk spirogen sendiri masih tetap dilakukan tadi ya pada di farmakope itu ada untuk senyawa-senyawa penyebab demam yang bukan endotoxin bakteri. Ya. Jadi beberapa senyawa lain yang masih di Indonesia masih digunakan rabbit untuk pengujian demam ini. Ya. Nah, sedangkan untuk pengujian endotoxin sendiri itu ada beberapa cara, yaitu kalau yang kualitatif dan semi kuantitatif itu kita kenal dengan metode gel clot method, gitu ya. Kemudian kalau yang metode yang kuantitatif juga kita bisa menggunakan metode turbidimetri secara kinetik gitu ya. Ini ada peralatannya kita bisa lihat di sini. Jadi mesinnya dan instrumennya ya. Kalau yang gel clot kita hanya gunakan tabung yang bebas pirogen, lalu kemudian apabila telah bereaksi antara endotoxin dengan pereaksinya akan terbentuk gel ya yang mengclotting gitu pada dasar tabung yang kalau kita balikan 180 derajat maka kalau reaksinya positif atau endotoksinnya positif maka dia berada di dasar tabungnya akan tetap diam seperti itu. Kalau dia leleh atau kemudian dia jatuh itu artinya negatif. Ya, jadi positif demikian. Nah untuk kuantitatif kita juga ada berbagai metode ya antara lain ya, turbidimetrik tadi atau kromogenik, di mana kromogenik itu juga kromo, jadi kita ada warna yang terbentuk pada akhir reaksi yang kemudian bisa kita deteksi atau kita bisa ukur dengan alat spektro. Gitu ya. Jadi menggunakan pelat seperti ini, ya seperti 96W seperti uji ELISA begitu. Nah, tapi di sini kita gunakan reaksi-reaksinya dengan warna atau dyes yang sesuai. Oke, ya. Jadi kita lihat dulu bagaimana sih terjadinya reaksi pada pengujian endotoksin itu. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa endotoksin yang ada di dalam sampel misalnya, gitu ya, maka dia apabila kita reaksikan dengan reaksi LAL tadi, ya si amoebosid lisat itu, maka dia akan memicu atau menginduksi, ya mengaktifasi faktor C yang ada. Nah ini ada faktor B, faktor C, dan faktor macam-macam gitu ya di dalam itu. Mungkin tidak perlu saya jelaskan di sini, panjang sekali. Nah, setelah mengaktifkan faktor C ini, maka faktor B juga ikut terpicu, teraktivasi. Cascade ya, jadi bertingkat. Kemudian faktor B ini akan juga memicu atau menginduksi kerja dari pro-clotting enzyme, di mana clotting enzyme itu ya ada berbagai macam. Salah satunya adalah koagulase, di mana kemudian koagulase itu akan menjendal ya membentuk koagulen dan koagulin. Nah, koagulin inilah yang kemudian dibaca sebagai clotting yang gelatinous ya terbentuk gel clot. Yang tadi ya gambarnya kita bisa lihat tadi punten sebentar. Nah ini tadi ya, jadi tabung kemudian terjadi penggumpalan di dasar tabung ini sudah dibalik, posisinya sudah dibalik. Gitu ya. Nah, gel clot terjadinya. Ya. Kemudian dari gel clot ini sebenarnya ini kita bisa secara kualitatif ya. Oh berarti ada nih endotoksinnya positif. Nah kemudian kita juga bisa menghitung secara kuantitatif menggunakan turbidimetri method, di mana kekeruhan yang terjadi itu ya secara waktu dari waktu ke waktu itu dapat dihitung. Jadi kita dapat mengukur satu parameter lain yaitu gelatination time. Jadi waktu terjadinya gelatin itu tadi
gitu ya, penggumpalan tadi. Itu tadi secara kualitatif. Tapi kalau misalnya diperlukan secara kuantitatif, maka di sini si koagulase ini maka akan melalui jalur yang ini. Ada ditambahkan suatu reaksi namanya para nitroanilin gitu ya, yang akan berwarna kuning di lambda maksimum 405 nanometer. Nanti kemudian intensitas warna inilah yang dapat kita ukur, dapat kemudian kita konversi dengan berapa jumlah endotoksin yang ada. Ya. Selain itu kita juga dapat menggunakan reaksi diazo, ya di sini ada diazo reagent 1, 2, and 3, di mana kemudian dia akan membentuk suatu campuran warna magenta gitu ya, sekitar warna pada di mana dapat kita ukur pada lambda 545 nanometer. Nah, jadi ini adalah rangkaian reaksi yang terjadi ya, jadi kita dapat melakukannya dengan cara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, tapi tentunya tidak semudah itu gitu ya. Jadi panjang sebenarnya tahapan untuk kita menguji endotoksin ini. Tetapi tentu saja kalau buat Bapak Ibu sebagai produsen produk farmasi yang dipersyaratkan uji endotoksinnya, maka mau tidak mau daik kedaik kalau bahasa Sundanya ya, itu harus melakukan uji endotoksin ini. Ya. Jadi ini kita sebut kalau yang kuantitatif ada yang disebut kinetik kromogenik gitu ya. Secara kinetik kita dapat ukur dari waktu ke waktu bagaimana hasil reaksinya. Lalu kemudian kita juga dapat melihat endpoint-nya aja. Gitu. Jadi pada reaksi akhir kemudian kita menggunakan endpoint kromogenik. Ya, dan dalam hal ini reaksinya tentunya sangat spesifik. Jadi kita lihat secara pemilihan begitu ya, metode pengujiannya itu apa sih? Jadi kalau kita pilih gel cloud method, ini merupakan gold standard method ya untuk endotoksin saat ini di semua industri farmasi ya, kecuali untuk yang khusus memang perlu secara kuantitatif ya, atau kinetik kuantitatif. Nah, ini gel cloud ini merupakan metode yang sudah ditetapkan ya, gold standarnya, bersifat semi kuantitatif. Lalu pengujiannya memang ekonomis karena hanya menggunakan tabung reaksi yang bebas pirogen. Ya, jadi di sini syarat sampel ujinya divalidasi terhadap metode 3 tahap. Ya. Kemudian yang turbidimetri ini bersifat kuantitatif, kita menggunakan taksinometer namanya. Kemudian ya ini tadi, jadi membutuhkan instrumen tadi ya, taksinometer, suatu alat yang dapat kemudian membaca ada sumber radiasinya mengenai turbidity-nya pada 340 nanometer, lalu kemudian kita ukur berapa intensitas atau absorbansinya. Syarat sampel ujinya tentunya range matriknya luas, tetapi sensitif terhadap sampel berwarna. Artinya jadi kalau misalnya turbidity method ini, wah ini rada repot kalau sampel kita berwarna, karena nanti mungkin ada terpengaruh terhadap warna tersebut. Nah, lebih baik kalau yang berwarna kita pakai metode homogenik gitu ya. Kalaupun ini dia akan memberikan warna yang berbeda, jadi efektif untuk sampel yang berwarna. Oke, jadi reaksinya bisa diukur pada 405 itu untuk warna kuning ataupun di 545 pada warna magenta. Jadi kalau sampelnya jernih maka kita bisa gunakan nih pada gelombang 405 nanometer karena berwarna kuning. Ya. Nah, dalam hal ini mitra kami ya, dia Prolabios Mitra Analytica ini menyediakan reagent yang dapat digunakan untuk uji endotoksin ini. Ya, ini dari BioEndo gitu ya, dari China, di mana di sini ada menyediakan reagent gel cloud untuk single test maupun yang multi test gitu ya, praktik sekali. Kemudian instrumennya juga, jadi instrumen yang diperlukan untuk uji endotoksin itu ada 3, yaitu multiplate reader ya, yang seperti apa namanya untuk ELISA itu seperti itu ya bentuknya kalau Bapak dan Ibu mungkin pernah tahu. Kemudian inkubator. Nah, inkubator ini ada yang dry bath ya, ada yang wet
juga gitu ya. Jadi bisa kita menggunakan water bath atau kita bisa menggunakan water bath ini yang kering gitu ya. Jadi nanti tabung-tabungnya dimasukin di situ. Ya, kemudian yang penting juga karena endotoksin, reaksi endotoksin itu berupa gumpalan begitu ya, yang kalau misalnya untuk kuantitatif atau berbentuk kekeruhan, maka perlu kita gunakan vortex mixer untuk homogenisasi. Ya, kemudian ada reagen-reagen kuantitatif di sini untuk tujuan turbidimetri, homogenik ya, dan pelengkapnya antara lain banyak sekali begitu ya. Jadi seperti alat-alat gelasnya, alat-alat plastiknya yang bebas endotoksin gitu ya. Kemudian standar-standarnya seperti ini kan kontrol standar endotoksin gitu, dan buffer-buffernya. Ya, nanti mungkin memang pada hari ini kita tidak bisa membahas sangat detail tentang apa namanya uji endotoksin ini, tapi di 2 slide terakhir ini saya akan jelaskan bahwa yang gold standard atau gel cloth ya di sini kebetulan ini Pak Sandi nih ya yang dari Prolabios ini melakukan pelatihan di China gitu ya, itu di apa namanya di Bio Indonya sendiri ya. Jadi kita lakukan pengujian dengan mencampur reagen dengan sampelnya ya, sebenarnya sederhana saja, tetapi tentunya harus dilakukan pengenceran dan sebagainya. Lalu kemudian yang strict juga ini adalah suhunya harus di 37 plus minus 1 ya, ini sangat strict derajat Celcius. Kemudian pada selama 60 menit plus minus 2 menit. Jadi kalau gel yang terbentuk pada tetap kokoh setelah tabung dibalik 180 derajat, maka kita nyatakan endotoksin tersebut positif. Ya, sedangkan kalau negatif apabila dia ngagelayer lah di bahasa Sundanya tuh ya, jadi dia cair begitu atau dia jatuh. Oke. Nah, tetapi ini yang penting di sini ada kata ini nih, ya keywordnya, bahwa endotoksin itu dapat menjendal seperti yang kita maksud atau kemudian kita dapat mendeteksi ada endotoksin apabila reaksinya itu yang kita gunakan itu memenuhi nilai sensitivitas tertentu. Dan itu harus dinyatakan di dalam label reagennya. Ya. Nah, jika terjadi reaksi positif, maka kita nyatakan endotoksin itu positif karena kadarnya itu atau jumlah endotoksinnya itu kira-kira bahwa kandungan endotoksin pada sampel kurang dari sensitivitas reagen yang tercantum atau yang lebih ya, gitu ya maksudnya ya. Jadi bahwa endotoksinnya itu positif kalau misalnya dia kan itu ada persyaratan. Nanti kita lihat ini. Jadi tahapan uji gel cloth method ini ya, jadi ada tabel yang kita harus bikin dalam Excel mungkin ya sudah mungkin dapat dibuat. Jadi nanti kita harus melakukan yang namanya konfirmasi sensitivitas reagen itu. Ya, jadi sensitivitas reagen itu tercantum dalam si sertifikat penelitian dalam satuan EU endotoksin unit per mililiter atau kita sebut lambda, di mana persyaratannya itu harus berada di antara 2 lambda dan 0,5 lambda. Nah, ini mesti ceritanya panjang nih ya. Jadi pokoknya kita harus melakukan verifikasi dulu sebelum kita melakukan analisis rutin, di mana reaksi yang kita gunakan itu harus memenuhi syarat 2 lambda positif dan 1/4 lambda negatif. Ya, jadi berada di antara setengah lambda dan 2 lambda ini. Artinya dengan sensitivitas demikian, kita berharap bahwa sejumlah endotoksin yang ada di dalam itu dapat terdeteksi. Ya. Ini mungkin agak kecil sekali, jadi nanti mungkin kalau ada pertanyaan nanti kita jelaskan. Tetapi di sini yang kita lakukan itu ya adalah tahapan uji hambatan atau percepatan sampel. Ini jadi begini ringkasnya. Bahwa suatu sampel produk kita itu mungkin saja mengandung senyawa-senyawa yang dapat menghambat atau mempercepat reaksi endotoksin. Artinya kalau misalnya menghambat itu artinya padahal endotoksinnya ada tetapi ternyata tidak terdeteksi oleh si reaksi tersebut. Padahal sudah 2 lambda misalnya gitu ya, sudah dibuatnya agak lebih pekat. Nah, kemudian ternyata negatif. Padahal kan persyaratannya dia harus menjendal nih positif ya. Kita coba dengan
baku dulu begitu kan ya, dengan standarnya. Kalau 2 itu terjendal itu bagus. Tapi kemudian kalau misalnya sampel dengan tambahan endotoksin standar ini kemudian tidak menjendal, maka itu kita katakan bahwa ada yang menghambat. Ya, dalam hal ini kita harus melakukan treatment terhadap sampel tersebut dengan cara misalnya melakukan pengenceran yang tertentu. Ya, jadi ada nilai maksimumnya dari pengenceran sampelnya. Jadi di sini harus kita buktikan dulu. Jadi sebelum kita menguji sampel, maka kita harus perlu tahu apakah sampel tersebut mengandung zat pengganggu, faktor pengganggu enggak, yaitu apakah penghambatan atau percepatan. Ya. Jadi karena kalau misalnya menghambat, ada yang menghambat maka akan terjadi false negatif. Atau kalau misalnya sebenarnya endotoksinnya cuman kecil jumlahnya, tapi karena ada zat yang dapat juga bereaksi dengan reaksi endotoksin tersebut sehingga jadi kayak positif, maka itu kita sebut positif palsu. Ya, salah satunya adalah misalnya produk-produk yang mengandung beta glukan tadi. Beta glukan itu dikenal mempunyai sifat mirip dengan endotoksin sehingga dia akan bereaksi dengan reaksi endotoksin kita itu. Nah, yang terakhir yaitu jadi kita tahapnya adalah kita menguji sampel kita. Jadi kita lihat kita harus menggunakan negatif kontrol, di mana harus negatif. Kita harus gunakan positif kontrol, menggunakan kontrol standar endotoksin pada 2 lambda harus positif. Lalu kemudian sampelnya itu, nah kita lihat sampelnya apakah positif atau negatif atau berapa kadar endotoksinnya. Nah, kemudian untuk positif produk kontrol ini juga digunakan untuk kita dapat memastikan bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu semua benar dan kalaupun positif itu hanya berasal dari produknya. Ya, di sini limit test selain dilakukan untuk tahap terakhir validasi sampel, juga untuk aplikasi rutin dan apabila reaksi lulus validasi metode kita dapat menggunakannya untuk pekerjaan rutin. Ya, jadi tadi yang harus dilakukan adalah terhadap kontrol, negatif kontrol, positif kontrol, sampel, dan positif produk kontrol. Nah, ini terakhir slide ini adalah mengenai mungkin ya secara general kita kita sampaikan bahwa ada faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi dalam pengujian endotoksin bakteri ini sehingga Bapak dan Ibu punya gambaran. Tentunya kalau nanti ingin melihat proses atau pengujian endotoksin bakteri ini secara lebih jelas, maka mungkin dapat mengontak Ibu Lisa ataupun Pak Sandi untuk penjelasan lebih detail. Baik ya, jadi bahwa umumnya pengujian optimal itu terjadi pada pH sekitar 6 dan 8. Jadi ini perlu diperhatikan bahwa semua reaksi air dan sebagainya yang kita gunakan ya itu berada pada pH netral. Nah, endotoksin itu secara umum bersifat hidrofob, oleh karena itu penggunaan mixer itu pada saat rekonstruksi itu dan pengenceran standar itu perlu dilakukan. Nah, perlu diperhatikan gitu. Jadi ada beberapa jenis atau waktu yang harus diperhatikan. Jadi misalnya kalau sampel harus misalnya di vortexnya sekian detik. Tapi ada misalnya reaksi lain yang tidak boleh dikocok atau tidak boleh di vortex gitu ya. Jadi nanti itu di dalam prosedur detailnya itu akan dapat terlihat di farmakope maupun di USP misalnya. Matriks sampel adalah faktor yang paling mempengaruhi terhadap validitas pengujian ya sekali lagi karena matriks itu dapat mempengaruhi atau dapat menjadi faktor pengganggu dari pengujian endotoksin ini. Jadi harus diperhatikan pengujian faktor penghambatan itu perlu dilakukan lebih dulu sebelum uji. Ya, zat di luar sampel tadi yang dapat mengganggu itu misalnya antara lain beta glukan. Jadi dan bioendo sendiri kebetulan dia mempunyai reagen yang dilengkapi dengan anti beta glukan sehingga jangan khawatir untuk adanya pengaruh dari beta glukan. Ya. Dan kemudian jika uji hambatan atau percepatan itu tidak menemukan hasil yang valid, maka tadi itu ya, jadi kita harus melakukan pengenceran sampel atau maksimum valid dilution gitu ya,
pengenceran yang boleh kita lakukan, di mana sensitivitas untuk endotoksin yang ada di dalamnya masih dapat terbaca, ya, endotoksinnya, tetapi pengaruh faktor pengganggu dan faktor percepatan atau penghambatan itu dapat dicegah. Ya, jadi kita menggunakan yang penting adalah sensitivitas dari agent, lalu kemudian faktor pengganggu dan faktor pengganggu itu bisa penghambatan atau pemicuan, gitu ya. Dan ini kondisi reaksi dapat dilakukan dengan benar, ya kondisinya. Ini gambar ini kenangan kami itu ya. Ini saya, ini Pak Sandi dengan Ibu Lisa di sini. Ini Pak Mervin dari Bio Indo Chinese ya, di sana. Dia kemudian di sana kalau boleh saya katakan China itu memang benar-benar sudah maju, gitu ya, sangat maju, bahkan mungkin bisa melebihi Amerika Serikat ataupun Eropa. Jadi mereka membuat ini dengan precise, dengan rapi ya, dengan kemudian karena mereka juga bekerja keras gitu ya, melihat di Amerika, melihat di Eropa, lalu kemudian Asia sendiri maju dengan reaksi-reaksinya. Ya, jadi saya kira mungkin cukup sekian. Mohon maaf kalau agak sedikit lebih waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan juga dapat menjadikan webinar ini menjadi ajang tanya jawab yang aktif. Oke, saya kembalikan kepada Mas Ikrar dan Ibu Lisa. Saya stop share-nya ya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Lia atas sesi seminarnya yang luar biasa. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, silahkan hubungi kami di www.prolabios.com. Mengingat sesi seminar yang sudah melewati batasnya, saya ucapkan juga terima kasih kepada event organizer. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, punten ya, jadi tidak ada jadi sesi pertanyaan ya jadinya ya. Oke, jangan khawatir, tapi pertanyaan-pertanyaannya yang tadi disampaikan melalui Q&A dan juga insya Allah akan kami jawab dan kami kirim ke ini ya, Bu Lisa ya, Pak Ikrar. Terima kasih, Bu Lia. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu. Salam. Silahkan ditutup. Oke ya, saya leave ya, kalau gitu ya, izin ya. Terima kasih semua Bapak Ibu sekalian.